Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, pernahkah kalian melihat seorang tentara yang diberhentikan jabatannya karena melakukan suatu kesalahan yang fatal? Atau seorang karyawan yang naik jabatannya menjadi kepala bagian? Keadaan tersebut bisa disebut sebagai mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat dicirikan dengan adanya perubahan status sosial seseorang. Menurut Michael S. Basis, mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Sedangkan menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah suatu perpindahan kelas sosial seseorang di dalam masyarakat. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial individu yang sederajat. Contohnya, perpindahan kerja seorang karyawan dari perusahaan A ke perusahaan B. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perubahan status sosial individu dari kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat. Terdapat dua jenis mobilitas sosial vertikal, yaitu mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Mobilitas sosial vertikal naik, contohnya Pak Nawi dahulu adalah seorang pedagang kaki lima, namun sekarang beliau diangkat menjadi kepala desa. Dapat disebut sebagai mobilitas sosial vertikal naik karena adanya perubahan status sosial yang dahulunya menjadi dari pedagang kaki lima menjadi kepala desa. Mobilitas sosial vertikal turun. Mobilitas sosial vertikal turun merupakan menurunnya perubahan status sosial seseorang. Contohnya, kepala sekolah yang diberhentikan masa jabatannya karena melakukan kesalahan yang fatal. Yang ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas dua generasi atau lebih dengan patokan indikator keturunan. Sedangkan mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Yang terakhir adalah mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Contohnya seorang petani yang mengadu nasib ke kota besar untuk menjadi pedagang. Setelah mengetahui bentuk-bentuk mobilitas sosial, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Pernahkah kalian berpikir mengapa mobilitas sosial selalu terjadi di masyarakat? Hal tersebut terjadi karena adanya faktor pendorong munculnya mobilitas sosial. Adapun faktor pendorong munculnya mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural, adalah kesempatan untuk menempati kedudukan yang lebih tinggi berdasarkan kemampuan. Yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki passion masing-masing dan dikembangkan untuk mengubah status sosialnya. Yang ketiga adalah faktor sosial. Adanya faktor sosial yang melahirkan dorongan untuk melakukan perubahan status sosial. Yang keempat adalah faktor pendidikan. Dengan adanya kualitas pendidikan yang bermutu mendorong perubahan sosial masyarakat. Yang kelima, faktor politik. Kondisi politik di suatu negara mempengaruhi mobilitas sosial masyarakat. Yang keenam, faktor ekonomi. Dengan adanya keadaan ekonomi yang baik, tentu mereka akan mempunyai modal dan pendidikan, melahirkan kesempatan perpindahan status sosial. Yang ketujuh adalah masalah kependudukan. Masalah kependudukan mengakibatkan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Di samping adanya faktor pendukung mobilitas sosial, adapun faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan yang bersifat tradisional dan tertutup dapat menghambat mobilitas sosial karena sifatnya tidak mau menerima hal-hal yang baru. Yang kedua, kemiskinan. Keterbatasan yang ada membuat masyarakat tidak memikirkan cara untuk melakukan perubahan status sosial karena tujuan utamanya adalah untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pengaruh sosial yang kuat. Nilai adat yang teguh memberikan dampak terhambatnya laju mobilitas sosial.
Yang keempat, diskriminasi kelas. Seseorang atau kelompok yang mengalami diskriminasi akan sulit berkembang karena adanya pembatasan hak. Yang kelima adalah politik yang tidak kondusif. Kondisi politik yang tidak kondusif mengakibatkan terhambatnya mobilitas sosial karena mudahnya untuk mengakses hal-hal yang ada sangat terbatas. Sekian materi hari ini ya. Semangat belajar. Terima kasih.